Perkenalkan, kami perwakilan dari Universitas Ciputra. Saya Amadia Arum Natasha. Saya Dianiko Priyo Basudewo. Dan saya Bella Melani Livindra. Pada lomba Anatomi the Movie, kami akan menjelaskan mengenai organ genitalia maskulina. Organa genitalia maskulina atau sistem reproduksi pria. Fungsi sistem reproduksi adalah produksi sperma, yaitu spermatogenesis dan hormon testosteron, atau penyaluran sperma ke dalam sistem reproduksi wanita. Komponen di dalam sistem reproduksi pria, menurut lokasinya, alat reproduksi diklasifikasikan sebagai eksternal genitalia dan internal genitalia. Organ genitalia internal pria meliputi testis, epididymis, ductus deferens, vesica seminalis, ductus ejaculatorius, prostat, dan bulbouretal glands. Sementara organ genitalia eksternal pria terdiri dari penis dan skrotum. Dari organ, pertama ada testis, adalah organ ovoid berpasangan yang menghasilkan sperma, spermatozoa, dan hormon testosteron. Testis diliputi oleh berbagai lapisan, yaitu pertama ada lapisan tunica vaginalis. Tunica vaginalis melapisi bagian anterior dan lateral dari testis. Tunica vaginalis terdiri dari lapisan parietal dan visceral. Kedua lapisan ini akan dipisahkan oleh sejumlah kecil cairan, sehingga testis dapat bergerak di dalam skrotum. Yang kedua, ada lapisan tunica albuginea, suatu lapisan fibrous yang kemudian akan berubah menjadi septa. Septa fibrous ini akan membagi testis menjadi 250 hingga 300 lobulus. Setiap lobulus berisi 1 hingga 3 tubulus seminiferus yang panjang dan sangat melingkar, tempat sperma diproduksi. Tubulus seminiferus berlanjut menjadi tubulus rectus dan menuju ke rete testis, yang terletak pada mediastinum testis. Mediastinum testis terletak pada bagian posterior testis, tempat masuk dari keluarnya pembuluh darah dan saraf. Epididymis adalah struktur memanjang pada bagian posterior testis. Epididymis terbentuk dari kumpulan saluran kecil ductus epididymis yang sangat berbelit-belit. Selama perjalanan melalui epididymis, spermatozoa memperoleh kemampuan untuk bergerak dan membuahi sel telur. Epididymis juga menyimpan spermatozoa hingga ejakulasi. Ductus efferens testis mengangkut sperma dari rete testis menuju ke epididymis. Nah, epididymis terdiri dari kaput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Cauda epididymis langsung berhubungan dengan ductus deferens, yaitu saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke ductus ejaculatorius untuk dikeluarkan melalui uretra selama ejakulasi. Berikutnya ada ductus deferens, yang merupakan saluran muskuler yang dikelilingi oleh otot polos panjang yang mengangkut spermatozoa dari cauda epididymis di skrotum ke ductus ejaculatorius. Ductus deferens berjalan ke atas melalui funiculus spermaticus dan canalis inguinalis serta memasuki cavum pelvis. Di situ, ductus deferens akan mengarah ke medial dan menuju ke vesica urinaria. Pada posterior vesica urinaria, ductus deferens mula-mula terletak superior dari vesicula seminalis. Kemudian turun secara medial menuju ureter dan vesicula seminalis. Di sini, ductus deferens membesar dan membentuk ampula ductus deferens, dan kemudian bergabung dengan saluran vesicula seminalis untuk membentuk ductus ejaculatorius. Berikutnya, funiculus spermaticus merupakan suatu struktur yang terdiri dari jaringan ikat fibros yang mengandung ductus deferens, pembuluh darah, dan syaraf. Struktur ini akan berjalan ke atas di posterior dan superior testis. Selanjutnya, akan melintasi sisi anterior pubis dan masuk ke dalam canalis inguinalis. Funiculus spermaticus memiliki 3 lapisan, yaitu fascia spermatica interna, fascia cremasterica, dan fascia spermatica interna. Berikutnya ada male accessory gland. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah salah satu kelenjar aksesori di sistem reproduksi pria. Vesicula seminalis memiliki panjang sekitar 5 cm terletak di antara vesica urinaria dan rektum. Kelenjar ini mengeluarkan cairan kekuningan kental yang mengandung bahan alkali fruktosa untuk sumber energi sperma, serta prostaglandin yang akan bercampur dengan sperma saat mereka masuk ke ductus ejaculatorius dan uretra. Ductus ejaculatorius merupakan saluran yang muncul dari penyatuan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Ductus ejaculatorius akan berjalan dan menembus seminal colliculus sebagai 2 lubang yang kecil. Yang kedua ada prostat.
Prostat merupakan kelenjar aksesori terbesar dari sistem reproduksi pria. Bagian kelenjar membentuk sekitar 2/3 dari prostat. Sepertiga lainnya adalah fibromuskular. Lobus prostat terdiri dari 2 lobus lateral, 1 lobus anterior, 1 lobus medial yang letaknya superior dari ductus ejaculatorius, 1 lobus posterior yang letaknya inferior dari ductus ejaculatorius. Prostat menghasilkan cairan putih susu tipis yang mengandung ion kalsium, sitrat, dan fosfat. Enzim koagulasi dan enzim hidrolisis protein yang disebut dengan serin protease. Pada bagian uretra, pars prostatica, terdapat crista uretralis di daerah medial dan terletak di antara sinus prostaticus. Saluran ductus prostaticus akan bermuara ke sinus prostaticus. Colliculus minalis adalah puncak bulat di tengah uretra dengan lubang seperti celah yang terdapat di tengah colliculus minalis disebut urticulus prostaticus. Di setiap sisi prostatic utricle terdapat muara ductus ejaculatorius dari sistem reproduksi pria. Oleh karena itu, hubungan antara saluran kemih dan reproduksi pada pria terjadi di bagian uretra pars prostatica. Yang ketiga ada glandula burbouretralis. Merupakan 2 kelenjar kecil, bulat, dan agak berlobus. Berwarna kuning, seukuran kacang polong, berada di posterior dan lateral uretra pars membranacea. Bermuaranya pada bagian proksimal uretra pars spongiosa. Selama sexual arousal, mereka menghasilkan cairan licin bening yang melumasi glans penis sebagai persiapan untuk hubungan seksual. Selain itu, juga melindungi sperma dengan menentarkan keasaman sisa urin di uretra. Kemudian terdapat penis. Penis adalah organ kopulasi pria dan dengan adanya uretra akan menyediakan saluran keluar untuk urin dan ejakulat. Bagian penis terdiri dari 3, yaitu ada glans penis, corpus penis, dan radix penis. Untuk glans penis, itu adalah bagian di distal, yaitu corpus spongiosum akan melebar dan membentuk glans penis. Tapi dari glans penis akan menonjol keluar dari ujung corpora cavernosa untuk membentuk corona glandis. Terdapat kolom glandis yang akan memisahkan antara glans penis dan juga corpus penis. Pada bagian ujung glans penis terdapat orifisium uretra externum. Di kolom glandis, kulit dan jaringan ikat memanjang sebagai prepusium, yang pada pria yang tidak disunat akan menutupi glans penis sampai batas tertentu. Selanjutnya, untuk corpus penis, dia memiliki 3 badan silinder jaringan ereksi, yaitu ada 2 corpora cavernosa dan 1 corpus spongiosum. Selanjutnya, terdapat corpus spongiosum yang berada pada sisi ventral yang mengandung uretra pars spongiosa. Kemudian corpora cavernosa dia berada pada sisi dorsal dan secara internal jaringan corpora cavernosa dipisahkan oleh septum penis. Semua badan silinder ini akan dilapisi oleh lapisan fibros tunica albuginea. Superficial dari tunica albuginea terdapat fascia bag. Kemudian kulit penis akan terhubung dengan fascia bag oleh jaringan ikat areolar yang longgar. Berikutnya terdapat suatu radix penis, di mana radix penis terdiri dari crus penis, bulbus penis, dan musculus ischiocavernosus, serta musculus bulbospongiosus. Corpus spongiosum akan berakhir sebagai bulbus penis pada bagian posterior. Bulbus penis akan dibungkus oleh musculus bulbospongiosus dan berhubungan pada permukaan bawah dari muscular pelvic floor di bagian trigonum urogenital. Kemudian corpora cavernosa dia akan menyatu satu sama lain di bidang median kecuali di bidang posterior, di mana mereka akan terpisah untuk membentuk crus penis. Setiap crus penis akan melekat pada bagian inferior permukaan dalam ischial ramus dan dibungkus oleh musculus ischiocavernosus. Selanjutnya terdapat skrotum. Skrotum adalah kantong yang terdiri dari kulit, otot, dan jaringan ikat fibrosa yang berisi testis. Skrotum akan mengandung fascia spermatica externa, fascia cremaster, dan fascia spermatica interna. Kemudian juga ada funiculus spermaticus, jaringan areolar, tunica vaginalis, tunica albuginea, dan pembuluh limfe, serta testis dan epididymis. Skrotum memiliki 3 mekanisme untuk mengatur suhu testis, yaitu melalui cremaster, fascia dartos, dan juga plexus pampiniformis. Terima kasih, sekian dari kami.